Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Akhawati saffu tsani ashar, kaifa halukun? Alhamdulillah bi ni'matihi wa fadlihi naltaqil yawm fi darsina al-aqidah fi bahthi anil qawaid fi fahmi an asma'illah wa sifatih. Wala ansa tadhkirah wala ansa an udhakirakunna ya akhawat bi irsalil ghiyab abra WhatsApp. Antaziru muddata 10 daqaiq hatta tursilna al-ghiyab. Barakallahu fikunna jami'an. Ya, ashkurukunna allati ta'malu bil wajibah warsalat fi grup, ya. Ashkurukunna jazakunallahu khairan ala husni mutaba'ati dars waltizami. Barakallahu fikun. Nabahath al-an al-qa'idah ar-rabi'ah. Wa qabla kulli syai' tab'an nurid an nulakhis talkhisan muyassaran fil qa'idah. Al-qa'idah al-ula fi fahmi asma'illahi ta'ala. Al-qa'idatul ula, asma'ullahi ta'ala kulluha husna. Ya, kaidah yang pertama, seluruh nama Allah subhanahu wa ta'ala adalah husna. Ma makna husna ya banat? Yang terindah. Tidak ada yang lebih indah di atasnya lagi. Ya, balighah fil husni, ay ghayatuh, puncak keindahan. Tidak ada lagi yang terindah melebihi nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dalilnya apa? Antunna nanti bisa hafal salah satu dalilnya, ya. Dalilnya satu aja nggak apa-apa, setiap nuqtah dalil wahid, labas. Walillahil asma'ul husna, ya, hanya milik Allah lah nama-nama yang terindah. Naam. Contohnya, baik, pelatan sayna ya banat, urid kulla nuqtah mithal wahid likulli nuqtah. Ya, minimal kalian tahu satu contoh, ya, setiap kaidah, likulli qaidah, urid mithal wahid likulli min al-qa'idah. Al-hayy, misalnya nama Allah al-hayy. Al-hayy ismun min asma'illahi ta'ala mutadamminun, mencakup al-hayat al-kamilah, kehidupan yang sempurna, allati lam tusbiq bi'adam, sebelumnya tidak ada kata tiada, wala yalhaqha zawal, dan tidak ada kata punah. Al-hayatul mustalzimah likamalis sifat minal ilmi wal qudrah was sam'i wal basar wa ghairuha. Naam, kaidah yang kedua, al-qaidah ats-tsaniyah, asma'ullahi ta'ala a'lamun wa sifatun. Nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala adalah nama-nama itu sendiri dan sifat-sifat itu sendiri. Ya kan? Nama Allah tuh ya nama-nama itu sendiri dan sifat-sifatnya juga. Kemarin kita bahas juga kalau seandainya disebut
Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qahir. Siapa itu? Ya Allah, kembali kepada Allah. Ketika kita melihat pada maknanya, maka Ar-Rahman memiliki makna yang beda dengan Ar-Rahim. Al-Qadir memiliki makna yang beda dengan Al-Qahir. Al-Qahir memiliki makna yang berbeda dengan Al-Alim. Ya, itu kalau dipandang sesuai dengan makna. Ya. Ba'daha al-qa'idah ats-tsalitsah. Kaidah yang ketiga. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala in dallat ala wasfin muta'addin tadammanat thalathati umur. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala ketika ia menunjukkan sifat, nama Allah yang menunjukkan sifat yang banyak, maka dia harus ada 3 perkara. Yang pertama nih, perkara yang pertama menetapkan bahwasannya nama itu adalah nama Allah taala. Yang kedua, menetapkan sifat yang terkandung dalam nama Allah itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Contoh, Al-Khaliq. Siapa yang menciptakan? Subut. Kita tetapkan bahwasannya Al-Khaliq adalah nama Allah. Dan menetapkan bahwasannya sifat menciptakan adalah sifat lillah. Subut hukmuha wa muqtadaha. Menetapkan adanya hikmah dan konsekuensi dari nama tersebut, nama Allah tersebut. Contoh As-Sami' di sini ya kan? As-Sami'. Siapa As-Sami'? As-Sami' Allah. As-Sami' nama Allah. Kita menetapkan bahwasannya As-Sami' adalah nama Allah. Oke? Kemudian yang kedua, poin yang kedua, menetapkan bahwasannya Allah memiliki sifat mendengar. Baik, mendengar adalah sifatnya Allah. Yatadamman itsbatus sami' isman lillahi ta'ala wa itsbatus sam'i sifatan lahu wa itsbatu hukmi dzalika. Dan kita menetapkan bahwasannya ada hikmah dan konsekuensi dari nama Allah As-Sami'. Mahu Allah yasma'u sirra wan najwa. Allah mendengar. Yang didengar Allah apa? As-sirra wan najwa. Apa segala sesuatu, baik yang terbesit dalam hati ataupun yang jelas. Kama qala ta'ala, wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Allah Subhanahu wa taala mendengar tahawurakuma, pembicaraan kalian. Innallaha sami'un basir. Allah Maha mendengar, Maha melihat. Baik, ini kaidah ketiga. Kemudian yang di sini, wa in dallat ala wasfin ghairi muta'addin tadammanat amrayni. Nah, kalau seandainya nama-nama Allah Subhanahu wa taala tidak menunjukkan sifat yang banyak sifat, maka harus ada 2 perkara. Yang pertama, tsubut, menetapkan bahwasannya nama tersebut adalah nama Allah. Yang kedua, menetapkan sifat yang terkandung dalam nama Allah adalah sifat untuk sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat Allah Azza wa Jalla. Contohnya Al-Hayy. Ya, Al-Hayy. Ya, ini juga contoh yang kita bahas di kaidah pertama. Al-Hayy yatadamman, nama Allah Al-Hayy yatadamman, terkandung di dalamnya itsbatul hayy, menetapkan Al-Hayy sebagai isim, sebagai nama Allah Azza wa Jalla, wa itsbatul hayat sifatan lahu, dan menisbatkan atau menetapkan sifat kehidupan, sifat al-hayat adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikunna jami'an ya banat. Fi soal salini abra WhatsApp, saujibu insyaallah.
ta'ala. Taib, al-an nakhtu ila al-qa'idah ar-rabi'ah. Al-qa'idah ar-rabi'ah fi fahmi asma'illahi ta'ala. Dalalatu asma'illahi ta'ala ala dhatihi wa sifatihi takunu bil mutabaqah wa bit tadammun wal iltizam. Taib. Dalalah nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan zat dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala secara langsung dan mencakup serta mengharuskan sifat-sifat Allah juga, sifat-sifat yang lain juga. Baik, sudah ulang. Nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya menunjukkan zatnya Allah dan sifatnya secara langsung, mencakup dan mengharuskan baik. Contoh, kita langsung ke contoh ya. Nanti kalau ada yang nggak paham silakan tanya ke Ustazah. Contoh nama Allah Al-Khaliq. Ma ma'na Al-Khaliq ya banat? Al-Khaliq ma'nahu pencipta. Na'am. Contoh Al-Khaliq, nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Khaliq, yadullu ala dzatillahi wa ala sifatil khalqi bil mutabaqah. Nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Khaliq menunjukkan zatnya Allah. Al-Khaliqu man? Allah. Ya, nama Al-Khaliq menunjukkan zat Allah secara langsung. Wa ala sifatil khalqi, juga langsung menunjukkan bahwasannya sang pencipta sifatnya apa? Menciptakan langsung. Kalau kita sebutkan nama Allah Al-Khaliq, maka kita langsung tahu zatnya siapa? Allah. Dan langsung kita tahu sifatnya apa? Al-Khaliq sifatnya menciptakan. Wa sifatul khalqi liman? Lillah. Baik. Wa yadullu ala dzati wahdaha wa ala sifatil khalqi wahdaha bitadammun. Nah, nama Allah Al-Khaliq mencakup, ya, hanya Allah lah yang menciptakan dan Allah lah yang memiliki, dan Allah lah pemilik ciptaan tersebut. Wa yadullu ala sifatail al-ilmi wal qudrati bil iltizam. Nah, secara langsung nama ini harus, ya, menunjukkan dua sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu al-ilmu wal qudrah. Al-ilmu, ilmu, al-qudrah, kemampuan. Baik, Ustazah ulangin. Dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Khaliq, maka nama ini menunjukkan zatnya Allah, ya, man khaliq? Allah. Dan menunjukkan sifat khaliq secara langsung. Khaliq artinya pencipta. Sifat yang terkandung dalam nama Allah pencipta adalah menciptakan. Wa yadullu ala dzati wahdaha wa ala sifatil khalqi wahdaha, dan menunjukkan bahwasannya yang menciptakan hanya Allah, yang pemilik ciptaan adalah Allah, dan yang menciptakan hanyalah Allah. Wa yadullu ala sifatil ilmi wal qudrah bil iltizam. Wa yadullu ala sifatil al-ilmi wal qudrah bil iltizam, dan menunjukkan Al-Khaliq, nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Khaliq menunjukkan dua sifat, ya, dua sifat yang terkandung dalam nama Al-Khaliq, yaitu al-ilm.
Allah mengetahui, ya, Allah mengetahui untuk apa kita diciptakan, untuk apa Allah menciptakan sesuatu. Allah mengetahui. Wal qudrah, dan mampu. Betapa banyak manusia misalnya, betapa banyak kita punya ilmu, tapi kita tidak mampu mengerjakannya. Atau ada orang yang punya tenaga, kekuatan, tapi dia tidak punya ilmu, ya kan? Nah, Fismillahil Khalid ini menunjukkan dua sifat secara langsung. Fahada min alamat bi anna asma'ullah ta'ala kulluha husna munazzahun an kulli aibin, ya kan? Barakallahu fiik. Walihada, nah di sini kita bisa tahu ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan penciptaan langit-langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika Allah menyebutkan tentang penciptaan langit-langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lita'lamu annallaha 'ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in 'ilma." Agar kalian tahu annallah, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir, maha bisa, maha mampu atas segala sesuatu. Wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan bahwasannya ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Baik. Naam, wa dalalatul iltizam, ya ini dalalah iltizam ini sangat mufid, sangat bermanfaat li talibil ilmi, kalau seandainya dia benar-benar menguasai dan mentadabburi makna. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepadanya berupa pemahaman tentang dalalatul iltizam, maka cukup baginya kalau seandainya dia faham, mentadabburi maknanya, kemudian Allah berikan taufik berupa pemahaman kepadanya, maka cukup satu dalil ini aja untuk beberapa masalah, maka dapat dia pecahkan. Begitu. Wa'lam anna lazim min qaulillahi ta'ala wa qauli rasulih sallallahu alaihi wasallam idza sahha an yakuna laziman fahuwa haqqun wa dzalika li anna kalam Allah wa rasuluhu haqqun wa lazimul haqqi haqqun wa li anna Allah ta'ala alimun bima yakun laziman min kalamihi wa kalami rasulih fayakunu muradan. Naam, ketahuilah bahwasannya sesuatu yang lazim dari perkataan Allah Subhanahu wa taala dan sabda nabinya sallallahu alaihi wasallam, kalau dia benar yakun lazim. Idza sahha, kalau benar, kalau seandainya dia sahha, maka lazim baginya, lazimlah, fahuwa haqqun, dan itulah kebenaran. Wa dzalika, kenapa? Dzalika li anna kalam Allah wa rasulahu haqqun, karena memang kalamullah dan kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya benar, lazim diikutin, ya. Wali anna Allah ta'ala alimun, dan karena Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui segala sesuatu, apa yang Allah ucapkan, apa yang Allah apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ucapkan, kan apa yang semua dikatakan Rasulullah merupakan mukjizat, alaysa kadzalik, wahyun, ya kan? Maka Allah Subhanahu wa taala alimun, Allah maha tahu, bima yakun laziman min kalamihi wa kalam rasulih fayakun muradan. Naam. Allah falahu thalatha. Nah, wa amma lazim min qawli ahadin siwa qaulillah, siwa qaulullah wa rasuluhu falahu thalathu halat. Nah, kalau seandainya
sesuatu yang harus dilakukan, tapi itu bukan dari perkataan Allah, juga bukan dari sabda Nabi SAW. Falahu thalathu halat, ada 3 keadaan ketika ucapan seseorang menjadi lazim. Ya, taib. Yang pertama, konsekuensi pengertian lazim ya dari perkataan seseorang selain firman Allah dan sabda Rasulullah SAW, maka ada 3 keadaan, ada 3 kategori. Yang pertama, al-ula an yadhkur lil qa'il wa yaltazim bihi mithla an yaqul man yunfi sifat al-fi'liyah liman yuthbituha yalzam min ithbatika sifatil fi'liyah lillahi azza wa jalla an yakun min af'alihi ma huwa hadithun fayaqulul muthbit na'am wa ana altazim bidzalika fa inna Allah ta'ala lam yazal wa la yazal fa'alan lima yurid wa la nafad li aqwalihi wa af'alihi kama qala ta'ala. Taib. Ini ya, surah Al-Kahfi. Kita konsekuensi itu baik. An yadhkur lil qa'il, disebutkan kepada orang yang mengucapkan perkataan, kemudian yaltazim bihi, mengharuskannya berbuat seperti itu. Contoh, an yaqul, seseorang yang berkata man yunfi sifat al-fi'liyah liman yuthbituha, orang yang menafikan sifat fi'liyah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang yang menetapkan sifat fi'liyah. Madza qal yalzam min itsbatika sifatul fi'liyah lillahi azza wa jalla. Yamin. Baik. Konsekuensi dari penetapan, konsekuensi dari Anda menetapkan adanya sifat-sifat fi'liyah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa di antara perbuatan af'alullah ma huwa hadithun, ada yang baru terjadi. Fayaqulul muthbit, nah, orang yang menetapkan adanya sifat-sifat fi'liyah itu mengakui dan menjawab ya, na'am wa ana altazim bidzalika, ya, dan saya menerimanya. Fa inna Allah ta'ala lam yazal wa la yazal fa'alan lima yurid. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tetap, lam yazal, tetap, wala yazal, dan selamanya, fa'alan lima yurid, berkuasa untuk berbuat apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki. Wala nafat li aqwalihi wa af'alihi, dan tidak berkesudahan, ya. Jadi faham di sini, orang yang tidak menetapkan, tidak mempercayai adanya sifat-sifat fi'liyah Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dia bilang atau berbicara kepada orang yang mengakui bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat fi'liyah. Orang yang tidak mengakui tadi berkata, nah, konsekuensi dari penetapan kamu adanya sifat-sifat fi'liyah dari sifat-sifat fi'liyah Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa ada di antara af'alullah, perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada yang baru terjadi. Nah, bagaimana menurutmu? Nah, maka orang yang
menetapkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat fi'liyah, mengatakan ya. Ya, dan saya menerimanya. Fa innallah, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berkuasa, selamanya berkuasa. Ya, selamanya berkuasa untuk berbuat apa yang Dia kehendaki dan la nafad. Tidak ada kesudahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Katakanlah, kalau sekiranya lautan, law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi, menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Rabbku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Rabbku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Waqal, taib, walau anna ma fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur ma nafidat min kalimatullah innallaha azizun hakim. Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tintanya, ditambahkan kepadanya 7 laut lagi sesudah keringnya, niscaya tidak akan ada habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Innallaha azizun hakim, sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Wa huduth ahadi fi'lihi ta'ala la yastalzim naqsan fi haqqihi. Terjadinya satu persatu af'al Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak menunjukkan tidak menunjukkan ketidaksempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensi yang kedua. Oke, insyaallah ini kita akan bahas dan akan kita ringkas ya. Al-qaidah ar-rabi'ah insyaallah fil usbu' al-qadim biiznillah ta'ala. Illam tafhamna ya banat salini wa akhbiruni abra WhatsApp hatta ubayyin lakunna bayanan. وهذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.